Jadi jenis-jenis transformasi di UNT. Aku akan menjelaskan tentang refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama itu ada refleksi atau pencerminan. Nah, ini ada garis kartesius. Ini ada garis kartesius. Nah, kita ambil misal titik koordinatnya ini 4,2. Nah, dia direfleksi terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu, ini X, ini Y. Nah, berarti cerminnya di sini, cermin X-nya. Berarti ini kan koordinatnya 4,2. Nah, berarti kalau direfleksi ke sumbu X, bayangannya di sini lah, ya kan? Di sini. Menjadi 4,-2. Nah, menjadi 4,-2. Kesimpulannya A, X, Y direfleksi terhadap sumbu X menjadi X min Y. Ya kan? Iyalah, 4,2 direfleksi dengan sumbu X. Berarti yang berubah tanda cuman yang di Y-nya. Oke, sekarang kalau misalkan dia direfleksi terhadap sumbu Y. Kalau dia direfleksi terhadap sumbu Y, berarti dia di sini kan? Nah, berarti dia di sini. Ini cerminnya. Ya kan? Ini cermin Y-nya. Berarti di sini titiknya. Menjadi min 4,2. Yang berubah tanda nilai X-nya. Nah, kesimpulannya A, X, Y direfleksi terhadap sumbu Y menjadi min X, Y. Gampangnya, ya kan? Cuman, kalau dia direfleksi dengan sumbu X, yang berubah tanda itu Y-nya. Kalau direfleksi terhadap sumbu Y, yang berubah tanda X-nya. Oke, selanjutnya kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini garisnya. Bengkok. Ini garisnya. Berarti kalau misalkan ini Y sama dengan X, berarti bayangannya direfleksi, ini kan cerminnya, direfleksi ke sini, ya kan? Sini. Menjadi 2 di 2,4. Nah, yang awalnya tadi titiknya itu 4,2 direfleksi sumbu Y sama dengan X menjadi 2,4. Nah, kesimpulannya nih, A, X, Y direfleksi sumbu Y sama dengan X, direfleksi sumbu Y blur menjadi Y, X. Nah, cuman ketuker aja. X yang awalnya tadi X, Y menjadi Y, X. 4,2 menjadi 2,4. Nah, oke, selanjutnya kalau misalkan direfleksi terhadap titik 0. Nah, di sini, ya kan? Berarti garisnya ini dari sini, ini ke sini. Nah, di sini, dari sini ke sini. Dia direfleksi di titik 0 menjadi min 4,-2. Nah, kesimpulannya A, X, Y direfleksi terhadap titik 0 menjadi min X, min Y. Nah, yang berubah apanya? Yang berubah itu cuma tandanya aja. Yang tadinya dia 4,2 menjadi min 4,-2. Oke, sekarang kalau misalkan titik ini kita cerminkan terhadap sumbu X sama dengan H. Kita ambil contohnya itu X sama dengan 2. Nah, titik 4,2 dicerminkan dengan X sama dengan 2, itu berarti titiknya di sini. Jadi titiknya itu 0,2. Nah, titik X sama dengan 2 itu direfleksi dengan sumbu. Kalau misalkan titik XY direfleksi dengan X sama dengan H atau X sama dengan 2, yang berubah itu nilai X-nya. Y-nya itu tetap. Nah, kesimpulannya gini. A, X, Y direfleksi terhadap sumbu X sama dengan H menjadi A aksen menjadi 2 H min X, Y. Nah, misal ada contoh ya. Kalau misalkan kita ambil contoh titik 4,2 direfleksi terhadap sumbu X sama dengan 2. Nah, berarti kita pakai rumus tadi. Nih, 2 yang dikali 2 dikurang
nilai X-nya 4. 4,2. Y-nya kan 2. Nah, 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 4, 0,2. Kan hasilnya sama, 0,2. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita refleksikan dengan Y sama dengan H. Misal, Y sama dengan 3. Nah, ini kan titiknya ini kan jaraknya ini kan 1. Berarti di sini bayangannya. Nah, bayangannya jadi 4,4. Jadi nilai X-nya itu tetap 4. Yang berubah itu nilai Y-nya. Jadi dari 2, yang tadinya dia 2 menjadi 4. Nah, kesimpulannya A, X, Y direfleksi terhadap sumbu Y sama dengan H menjadi X, 2H min Y. Nah, yang berubah itu kalau dia Y sama dengan H, itu yang berubah itu nilai ini lah, 2H min Y. X-nya tetap. Kalau X sama dengan H, nilai Y-nya yang tetap. Kalau Y sama dengan H, nilai X-nya yang tetap. Nah, misal nih ada contoh soal ya kan, titik 2,6 ya, titik 2,6 direfleksi terhadap Y sama dengan 1. Nah, tadi kan rumusnya kan X, 2H min Y. Berarti titik X-nya itu 2 tetap, 2 hanya 1 dikali dengan 1 dikurang titik Y-nya 6. Nah, 2 kali 1 2, 2 kurang 6 min 4. Nah, berarti bayangannya ini 2, min 4. Yang tadinya yang awalnya dia 2,6 direfleksi terhadap Y sama dengan 1 menjadi 2, min 4. Oke, yang terakhir ada kelewatan. Ini titik atau cerminnya, ini garis Y sama dengan X. Y sama dengan min X, Y sama dengan min X. Misalkan titik ini 4,2 kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, berarti ini cerminnya nih. Berarti titiknya di sini. Di sini. Nah, cerminnya di sini. Berarti kesimpulannya tuh. Berarti menjadi 2 min 2, min 4. Nah, kesimpulannya A, X, Y direfleksi terhadap Y sama dengan min X menjadi min Y, min X. Nah, sama yang kayak tadi, yang ini direfleksi Y sama dengan X. Kan ini kan Y, X. Yang berubah itu yang pembedaannya itu ini pakai tanda min. Yang tadi dia positif Y, X, ini min Y, min X. Nah, seperti itu. Yang tadi awalnya 4,2 menjadi min 2, min 4. Nah, terbalikan. Yang tadinya dia 4,2 menjadi min 2, min 4. Dibalikan dan tandanya juga berubah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Nah, rotasi ini memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Ini ada garis, ini terhadap titik pusat 0,0 ya. Ini ada garis koordinat. Di sini misal, di sini titik awalnya X, Y. Nah, di sini sudutnya lah, ya kan? Di sini sudutnya. Diputarlah dia sebesar sudut yang diminta nanti. Nah, menjadi X aksen, Y aksen. Di sini X-nya. Di sini X aksen, di sini X aksennya. Nah, di sini Y aksennya. Nah, terus ada rumusnya. Rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha, sin alpha, min sin alpha, cos alpha dikali XY. XY ini titik awalnya. Nah, misal ada soal gini, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0 atau 0,0. Nah, gampang. Kita masukkanlah dengan rumus tadi. X aksen, Y aksen, cos 90 derajat. Titik awalnya, sudutnya sebesar 90 derajat. Sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali titik awalnya. Nah, titik awalnya kan ini tadi kan 3,4. Ya udah kita masukkan 3,4. Oke, cos 90 derajat itu kan 0, sin 90 derajat itu kan 1. Nah, sin 90 derajat itu kan 1 kan, tapi di sini ada minnya, jadi min 1. Cos 90 derajat 0, dikali 3,4 titik awalnya tadi. Nah, terus gimana lagi? Gini aja, enggak. Kita kalikan, kita kali matriks, kayak baris dikali kolom. Nah, 0 dikali 3, 0, ya kan? Ditambah min 1 dikali 4, min 4, atau 0 dikurang 4. Nah, terus di bawah ya, 1 dikali 3, 3, ditambah 0 kali 4, 0. Ya udah kita tambahkan atau kita kurangkan. Nah, 0 ditambah min 4 atau 0 dikurang 4 itu min 4. 3 ditambah 0 itu 3. Nah, titik akhirnya atau titik bayangannya itu A aksen sama dengan min 4,3. Nah, gampang. Oke, ini kalau misalkan titik pusatnya itu diketahui P, Q, misalnya, ya kan? Nah, ada rumusnya. Rumusnya itu tinggal kita masukkan P, Q-nya
tapi kita kurangkan. Kita minus nih, X aksen, Y aksen. Nah, X aksennya dikurang dengan Pi, Y aksennya dikurang dengan Q. Sama dengan cos alpha sin alpha min sin alpha cos alpha dikali dengan X dikurang P, Y dikurang Q. Nah, contoh soal ada gini. Tentukan koordinat bayangan hasil titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2, min 3. Nah, jawabnya gampang. Kita tinggal masukkan lah X aksen, Y aksen. Nah, ini kan titik pusatnya kan P 2, min 3. Kita masukkan X aksen dikurang 2, Y aksen dikurang min 3. Ini kan min 3. Sama dengan cos titiknya 90 derajat, sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali dengan titik awalnya 3, 4 atau 3 dikurang titik pusatnya 2, 4 dikurang min 3. Selanjutnya X aksen min 2, Y aksen. Ini kan min ketemu min jadi positif. Berarti Y aksen ditambah 3 sama dengan cos 90 derajat 0, sin 90 derajat itu 1. Sin 90 derajat itu kan 1, tapi di sini ada min kan. Berarti min 1, cos 90 derajat 0. Nah, kita kurangi. 3 dikurang 2, 1. 4 dikurang min 3 atau 4 ditambah 3 yaitu 7. Nah, ya udah, kita kalikan lah kayak matriks baris dengan kolom, baris kali kolom. Nah, X aksen min 2, Y aksen plus 3 sama dengan 0 dikali 1, 0. Min 1 dikali 7, min 7. 1 dikali 1, 1. Ditambah 0 dikali 7, 0. Kita jumlahkan lah. X aksen min 2, Y aksen plus 3 sama dengan 0 ditambah min 7 atau 0 dikurang 7 sama dengan min 7. 1 ditambah 0, 1. Nah, gini aja. Enggak gini. Nah, hasilnya enggak ini aja. Kita substitusikan lah atau kita ubah. Selanjutnya, X min 2 itu berpasangan dengan min 7. Y aksen plus 3 itu berpasangan dengan 1. Nah, ini. X aksen min 2 sama dengan min 7. X aksen sama dengan min 5. Nah, terus Y aksen plus 3 sama dengan 1. Y aksennya 3 atau 1. Lalu, kita cari nilai X aksen, Y aksennya. Gimana caranya? Nah, X aksen min 2 itu berpasangan dengan min 7. Y aksen plus 3 itu berpasangan dengan 1. Nah, ini ya, kita masukkan aja. X aksen min 2 sama dengan min 7. X aksen sama dengan min 7. Ini berubah kan jadi positif. Berarti min 7 ditambah 5. Jadi min 7 ditambah 2. Jadi min 5. Terus Y aksen plus 3 sama dengan 1. Y aksen sama dengan 1 dikurang 3. Karena pindah ruas dia kan di sini jadi negatif. Berarti 1 dikurang 3. Hasilnya min 2. Nah, berarti titik bayangannya atau titiknya A aksen min 5, min 2. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya ada rotasi garis atau kurva. Nih ya, ada contoh soalnya gini. Garis L sama dengan 4X dikurang 2Y sama dengan 3 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Tentukan persamaan garis hasil rotasi garis L. Nah, kita pakai rumus tadi. X aksen, Y aksen. X aksen dikurang P, Y aksennya dikurang dengan Q sama dengan cos alpha sin alpha min sin alpha cos alpha dikali dengan X dikurang P, Y dikurang Q. Oke, kita masukin X aksen dikurang B-nya tadi yang pertama 2 dikurang dengan 2, Y aksen dikurang dengan 1 sama dengan cos 90 derajat. Ini dirotasikan dengan 90 derajat sebesar 90 derajat. Berarti cos 90 derajat sin 90 derajat min sin 90 derajat cos 90 derajat. Titik awalnya berapa? Titik awalnya kan nggak ada kan? Jadi kita buat aja lah X, Y. X-nya dikurang dengan titik pusatnya 2, Y dikurang 1. Lalu X aksen min 2, Y aksen min 1 sama dengan min Y plus 1 X min 2. Lalu kita carikanlah nilai X dengan Y-nya. Nah, X aksen min 2 ini berpasangan dengan ini, Y aksen min 1 itu berpasangan dengan ini. Nah, pertama kita cari yang atasnya dulu ya. X aksen min 2 sama dengan min Y plus 1. Nah, kita pindah ruas. Kan yang kita cari nilai X dengan Y-nya. Berarti min Y ini pindah ke sini berarti jadi plus positif, jadi Y. Y sama dengan pindah ruas lah ini di sini kan. Jadi X-nya itu, X aksennya itu
sama dengan min Y aksen min 2 ditambah 1 min 1. Oke. Lalu kita kalikan min 1. Kita kali min 1. Jadi X sama dengan Y aksen plus 1. Lalu setelah ini, nggak ini aja. Kita kan yang ditanya itu kan ini 4X min 2Y sama dengan 3. Kita substitusikan lah. 4X min 2Y sama dengan 3. 4 nilai X-nya ini kan Y aksen tambah 1 kita masukkan. Y aksen ditambah 1 dikurang 2 Y-nya. Y-nya ini. Y sama dengan min X aksen plus 3. Min X aksen plus 3 sama dengan 3. Oke, kita kali dalam. 4 dikali Y aksen, 4Y aksen ditambah 4 kali 1 4. Min 2 dikali min X aksen menjadi plus 2X aksen. Min 2 dikali 3 menjadi min 6 sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Oke, lalu 4Y aksen ditambah 2X aksen dikurang 4 dikurang 6 kan min 2. Jadi min 2, ya kan? 4 kurang 6 min 2 sama dengan 3. Nah, 4Y aksen ditambah 2X aksen sama dengan 3. Kita pindah min 2 ini. Kita pindah luas menjadi 3 tambah 2. 4Y aksen ditambah 2X aksen sama dengan 5. 3 tambah 2 5. Nah, ini kan Y-nya kan di depan. Seharusnya X kan. Udah kita pindahkan aja lah. Kita ubah menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 5. Kita kalau nggak ngakai aksennya juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama. Oke, yang terakhir itu ada dilatasi atau juga disebut dengan perkalian. Nah, dilatasi itu dia itu bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik yang membentuk sebuah bangun atau merupakan perubahan ukur suatu benda. Nah, ada beberapa sifat dilatasi yang berdasarkan faktor skala atau K. Pertama itu ada jika K lebih besar dengan 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jika K lebih besar 0, jika K-nya ini lebih dari 0 kurang dari 1, maka bayangan diperkecil dengan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jika K sama dengan min 1, maka bayangan ukuran sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Jika K lebih dari min 1 kurang dari 0, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak. Jika K lebih kecil dari min 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, yang pertama ini ada dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Rumusnya ini, X aksen Y aksen sama dengan K 0 0K dikali dengan X Y, atau X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Nah, misal ada contoh soal seperti ini. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika A dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0 atau 0,0. Nah, penyelesaiannya gini. K-nya ini skalanya 3, ya kan? Skalanya 3. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Kita masukkan dengan rumus tadi. X aksen Y aksen sama dengan K-nya 3. 3 0 0 3 dikali dengan titik 4 5. Oke, selanjutnya kita kalikan baris dengan kolom, baris kali kolom. X aksen Y aksen sama dengan 3 kali 4 12, 0 dikali 5 0, 12 ditambah 0 12. Y aksen 0 kali 4 itu 0, 3 kali 5 itu 15, berarti 0 ditambah 15 itu 15. Berarti X aksen Y aksen sama dengan 12,15. Atau dengan rumus, atau kita persingkat dengan rumus ini, X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Kita masukkan. X aksen sama dengan KX, X aksennya K-nya itu 3, dikali X-nya itu 4. Berarti 3 dikali 4 itu 12. Y aksen sama dengan KY, Y aksen sama dengan 3 dikali Y-nya itu 5. 3 kali 5, 15. Sama hasilnya. Nah, jadi titik A 4,5 dilatasi dengan 0,3 menjadi 12,15. Oke, selanjutnya kalau misalkan titik pusatnya itu diketahui, kita pakai rumus ini. X aksen Y aksen, X-nya dikurang M, Y aksen dikurang M sama dengan K0 0K dikali dengan X kurang M, Y kurang M. Nah, ada soalnya. Contohnya gini, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P min 3,2. Nah, yang titik ini kan X-Y-nya. Ini skalanya atau K. Nah, yang M inilah dia, min 3,2. Sekarang kita masukkan dengan rumus. X aksen kurang M, Y aksen kurang M sama dengan K0 0K X kurang M, Y kurang M. X aksen dikurang M-nya itu min 3, Y aksen dikurang 2 sama dengan K-nya 3 0 0 3 dikali dengan titiknya 4 dikurang ini min 3 5 dikurang 2. Oke. Lalu X aksen min ketemu min kan berarti positif. Jadi positif berarti plus positif. X
aksen tambah 3, Y aksen min 2 sama dengan 3, 0, 0, 3. 4 kurang min 3 itu sama dengan 4 ditambah 3, jadi 7. 5 dikurang 2 itu 3. Nah, X aksen plus 3, Y aksen min 2 sama dengan, kita kali kolom. 3 dikali 7, 21. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 7, 0. 3 kali 3, 9. Berarti 21 ditambah 0, 21. 0 ditambah 9, 9. Oke, sekarang kita cari nilai X-nya. Ini berpasangan dengan 21. Ini X aksen tambah 3 berpasangan dengan 21. Y aksen min 2 sama dengan 9. X aksen tambah 3 sama dengan 21. X aksen sama dengan 21 dikurang 3 itu 18. Y aksen dikurang 2 sama dengan 9. Y sama dengan 9 ditambah 2 itu 11. Nah, titik A 4,5 dilatasi dengan P sama dengan 3. P, 3 atau min 3,2 menjadi A aksen 18,11. Oke, sekian dari video penjelasan aku tentang transformasi geometri.